kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 2 kelas 7 akan membuat video podcast mengenai pemanfaatan dan dampak kecerdasan buatan atau AI di bidang kesehatan. Dengan judul podcast AI di dunia kesehatan, dokter masa depan. Perkenalkan, saya Faniati Mifayanti, absen 10, Ahmad Adrian Maulana, absen 5, Gagas Abimanyu, absen 9, dan Nabila Azhara, absen 24. Halo semua, selamat datang di Session Talk SMA. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, AI di dunia kesehatan. Kalian tahu gak sekarang rumah sakit sudah menggunakan kecerdasan buatan buat bantu mereka kerja? Iya, aku udah pernah baca. AI dapat mendeteksi penyakit lewat hasil ronsen ataupun tes darah yang hasilnya lebih cepat dan akurat. Tapi bukannya itu malah berbahaya ya? Kan kayak itu tuh mempertaruhkan nyawa manusia. Itu dia yang menarik. Soal AI bisa jadi sangat membantu, tetapi butuh pengawasan dari manusia. Yuk kita bahas bareng. Yuk. Apa itu AI di dunia kesehatan? Oke, terus sekarang coba jelasin bagaimana AI bekerja di bidang kesehatan. AI di bidang medis membantu dokter menganalisis data pasien untuk menganalisis data penyakit dan memberi saran diagnosis. Jadi kayak asisten digital gitu ya? Misalnya, dokter upload foto hasil ronsen paru-paru, terus AI dapat membantu mendeteksi hasil ronsen tersebut apakah ada tanda-tanda pneumonia. Wah, keren juga ya. Tapi aku agak ngeri juga sih. Gimana kalau nanti AI-nya error? Makanya AI itu nggak bisa berdiri sendiri, harus dicek lagi sama dokter manusia. Manfaat AI di dunia medis. Kalau menurut aku, manfaatnya tuh besar banget loh. Yang pertama, AI dapat mempercepat diagnosis penyakit. Yang kedua, membantu menemukan obat baru. Yang ketiga, mengingatkan pasien untuk minum obat tepat waktu. Dan yang keempat, membantu dokter untuk mengawasi pasien dari jarak jauh. Wah, bener banget. Bahkan di beberapa rumah sakit besar AI bisa membantu operasi dengan robot yang dikontrolkan manusia. Hasilnya jadi lebih posisies. Wah, keren banget ya. Berarti bisa buat bantu di daerah yang kekurangan dokter juga ya. Betul, dengan sistem AI, pasien di daerah terpencil bisa tetap konsultasi lewat telemedicine. Resiko dan tantangannya. Tapi di sisi lain, kalau data pribadi pasien disimpan di sistem AI, bukannya itu beresiko bocor ya? Itu kan privasi. Iya, keamanan data jadi tantangan besar, makanya perlu sistem keamanan yang kuat dan regulasi pemerintah. Dan jangan lupa, AI itu gak punya empati loh. Hanya dokter manusia yang bisa memahami perasaan pasiennya. Nah, jadi meskipun AI canggih, tetap saja perlu peran manusia sebagai dokter. Yang terakhir, kesimpulan. Oke, kita sudah bahas banyak banget nih. Jadi menurut kalian apakah AI akan jadi dokter di masa depan atau hanya alat bantu? Menurutku, AI itu alat bantu yang luar biasa untuk dunia medis. Tapi kita tetap butuh bantuan dari dokter manusia. Setuju, AI juga bisa membantu, tapi kita juga harus mengontrol dan juga mengawasi supaya tidak ada kesalahan. Intinya manusia dan AI harus kerjasama. Kalau digabungkan hasilnya bisa luar biasa untuk di dunia kesehatan. Wah, keren banget diskusinya hari ini. Jadi buat pendengar Session Talk SMA, ingat ya, teknologi bisa menyelamatkan kita jika digunakan dengan tanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.